Welcome back to Critical Thinking with Ilvan Yahdi. Critical Thinking with Ilvan Yahdi adalah sebuah podcast untuk menggugah cara berpikir kita akan suatu hal dari yang kayaknya biasa aja gitu ya, yang gak pernah kepikiran. Jadi kenapa ya bisa begitu? Kenapa gak kayak gini? Nah, di kesempatan kali ini by the way adalah season kedua. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang udah terkenal banget, yang udah melanglang buana kemana-mana, yang udah ngisi seminar, ngisi conference di mana-mana. Temen gue, Zulfian Safrian alias Ijul. Jul, apa kabar Jul? Halo semuanya, baik-baik Van. Apa kabar lu Van? Baik. Jul, ini gue bacain CV lo dulu sebentar ya, baru kita nanti bicara soal apa yang mau kita omongin hari ini. Nah, Zulfian Safrian alias Ijul ini adalah seorang ekonom di Indef dan beliau menyelesaikan S1-nya di UI Ilmu Ekonomi, S2 di Warwick dan sekarang lagi PhD candidate di Durham. Dan I think almost there Jul ya, dikit lagi kayaknya lo bakal getting PhD ya. Amin. Saja. Nah, kalau teman-teman yang sering ngelihat berita di TV atau di manapun lah di publik gitu ya, atau kalau lo sering buka detik.com gitu ya, kalau ada yang nanya soal ekonomi tahun depan, ekonomi tahun ini gimana, itu sering banget muncul namanya Zulfian Safrian gitu. Nah, jadi gue feeling privilege banget bisa dapat waktunya Ijul nih, very precious. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngebahas sebenarnya sangat relevan banget karena barusan hari Rabu Presiden Jokowi bilang katanya semua vaksin bakal digratisin. Nah, kita sudah punya development soal vaksin kan. Pertanyaan besarnya adalah tahun depan kira-kira ekonomi kita Indonesia di 2021 tuh gimana sih setelah vaksin ditemukan, tapi juga belum stop sampai di situ karena setelah ditemukan juga perlu didistribusikan gitu ya. Nah, kalau kita bahas dulu langsung masuk ke pertanyaan ini Jul ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahun depan di 2021 sebenarnya. Kalau lu bisa kasih highlight di tahun 2020 dan flashback di kondisi ekonomi tahun ini. Kita semua udah tahu nih ekonomi lagi amburadul ya. Tapi kalau lu bisa ngasih highlight, menurut lu 2020 tuh tahun apa sih Jul? Menurut lu? Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan perekonomian Indonesia itu semenjak Pak Jokowi lah, nggak usah jauh-jauh kita tarik ke belakangnya ya. Semenjak Pak Jokowi 2014 itu ke sekarang, sampai tahun lalu 2019 itu tuh flat banget, jadi rata ya datar pertumbuhan ekonominya itu sekitar 5%, kurang lebih 5%. Makanya kan Pak Jokowi juga greget, kita kayak semacam dikutuk maksimum tuh 5% gitu. Nah tapi ketika masuk tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi itu bentuknya kayak huruf V, Vespa. Jadi di kuartal V-shape ya? Iya, V-shape gitu. Jadi kayak huruf V. Jadi kalau kita bagi 2020 menjadi 4 kuartal gitu kan, 3 bulan, itu kuartal pertama tuh mulai turun tuh, mulai lebih rendah daripada 5%. Di angka sekitar 2,97%. Terus di kuartal kedua itu titik terendah, palungnya itu sekitar 5%. Dan mulai naik lagi di kuartal ketiga yaitu minus 3,5% gitu. Dan diekspektasikan ya kuartal terakhir ini 3 bulan terakhir harusnya lebih baik lagi. Nah itu pertanyaannya apakah masih minus atau udah kembali positif. Nah sebenarnya ini ya merefleksikan ya tentu gara-gara COVID ini, gara-gara pandemi. Tapi kan kita COVID itu baru nyebar di Indonesia kira-kira bulan Maret kan, pertengahan Maret. Kenapa kuartal 1 juga udah jatuh gitu. Nah, penjelasannya karena ingat Wuhan nyebar di virus nyebar di Wuhan Cina itu kan akhir 2019. Nah, ketika ada berita itu mulai nyebar, maka pemerintah Cina kan mulai melockdown kan. Melockdown Wuhan dan bahkan Cina daerah Cina lainnya ditutup dan total. Kalau Cina itu nggak kayak kita gitu. Lockdown malu-malu dikit gitu kan. Walaupun dibilang lockdown ya enggak juga karena sebenarnya kalau kita lihat masih banyak juga orang ramai berkeliaran. Kalau di Cina benar-benar nggak boleh sama sekali, everyone must stay at home gitu. Ya akhirnya ekonomi lumpuh kan karena tidak ada pergerakan manusia di sana. Nah, apa dampaknya sama Indonesia? Cina itu kan
dua perekonomian terbesar kan. Mm-mm. Dan hampir semua negara itu terintegrasi dengan perekonomiannya Cina, baik secara ekspor maupun impornya gitu. Akhirnya ketika Cina lockdown, ya akhirnya dampaknya ya ke perekonomian dunia termasuk Indonesia. Makanya itu yang menjelaskan di kuartal 1 itu kita juga udah mulai menurun dari 5% di periode sebelumnya dan turun hanya sekitar 2-3% di kuartal 1. Nah, di kuartal 2 kalau kita ingat kan itu palungnya terdalam -5 ya karena memang bulan-bulan di April ya kalau nggak salah Ya, kita juga mulai PSBB ketat kan. PSBB. Dan Mm-mm. kalau ingat kan PSBB di awal itu kan lumayan serius ya gitu. Mm-mm. Jadi ketika kita bilang PSBB ya dari pemerintahnya serius gitu kan dihadang di perbatasan, orang-orang yang melanggar dihukum, terus Betul. orang-orang juga yang secara personal juga pada takut keluar rumah ya kan. Mm-mm. Bahkan Mm-mm. biasanya orang sering beli makanan-makanan via ojek online aja, wah masak aja deh daripada nanti Iya. kenapa-napa ini segala macam. Nah, makanya itu yang menjelaskan kenapa kuartal 2 itu titik terendah. Nah, tapi setelah itu kan orang mulai beradaptasi ya. Nah, makanya lambat laun ekonomi mulai membaik dan PSBB itu sendiri juga mulai Dikendurin kurang gitu ya. efektif dan Mm-mm. dikendorin juga gitu. Akhirnya Oke. kuartal 3 membaik dan kita prediksi kuartal 4 dan seterusnya juga akan membaik. Kan baik. Dan mungkin 2021, 2022 kita akan kembali ke titik sebelum COVID ini menerjang. Mungkin gitu dulu kali ya, Van. Oke. Nah, gue mau coba berandai-andai sedikit nih, Jul ya. Kita, again, sebenarnya sih nggak bagus juga sih berandai-andai, karena kan ini kita ngelihat masa lalu ya. Tapi tadi lu menarik ketika lu bilang bahwa PSBB kita kan sifatnya agak setengah-setengah gitu ya. Bukan full lockdown kayak di China. Atau mungkin kayak pengalaman gue di UK waktu sebelum pulang ke sini benar-benar full lockdown gitu loh. Jadi semuanya yang nggak boleh keluar gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan lo nih, Jul, kalau seandainya kita saat itu full lockdown, dampak ekonominya bakal lebih berat daripada sekarang. Jadi mungkin by quarter 2 mungkin jauh di bawah 5%, atau gimana? Karena kan ada dua picture ya. V-shape yang sifatnya benar-benar kayak kita tadi, boom ke bawah naik lagi, atau yang sifatnya U-shape. Jadi dia agak-agak ke bawah sedikit pelan-pelan terus naik lagi. Nah, menurut lo pribadi itu gimana, Jul? Memang gue sih memahami ya dilema yang dihadapkan oleh pemerintah ya, bahwa jujur ada trade off antara ekonomi dengan penyebaran virus gitu. Jadi kalaupun ada yang bilang tidak ada trade off, menurut gua itu agak lip service ya, khususnya di jangka pendek karena pastilah ketika diterapkan full lockdown atau PSBB yang super penuh gitu kan, orang benar-benar harus tinggal di rumah ya pasti ekonomi yang terpukul benar karena ya jangankan full lockdown gitu yang kita PSBB setengah hati aja kita udah -5% kan gitu waktu kuartal 2. Cuman ya akhirnya di situ memang keberpihakan sih. Betul. Apakah pemerintah mengutamakan ekonomi masyarakat atau kesehatan masyarakatnya, kesehatan publik gitu. Dan kalau kita lihat ya kontrasnya antara Cina atau misalkan Inggris dan pemerintah Indonesia ya pemerintah Indonesia itu lebih mengutamakan ekonomi, Cina lebih itu mengutamakan public Kesehatan. health-nya, dan Inggris kayaknya menurut gue somewhere in between ya gitu. Jadi ya akhirnya memang kalau kita lihat juga misal kita di kuartal 5 itu -5%. Setahu gue Inggris itu double digit gitu, udah tahu bahkan Yes, betul. lebih parah lah dari 5% itu gitu. Dan negara-negara yang full lockdown memang lebih parah gitu. Tapi penyebaran virusnya mereka bisa dimitigasi gitu. Misal kayak Wuhan sekarang kan udah bebas aja Udah bisa orang party mereka sekarang. beraktivitas, udah bisa party, udah bisa apa segala macam ya. Akhirnya di situ. Nah, akhirnya kan sekarang kita mau balancing itu kan. Dan yang kedua selain balancing itu ya mau politik bermain di sana. Apakah mau pro terhadap ekonomi atau pro terhadap kesehatan. Itu sih pilihannya Betul. gue lihat. Tinggal dipilih mana yang mungkin gain-nya either secara political atau secara mungkin tadi ekonomi yang paling besar gitu ya. Ya itu up to everyone to think juga sebenarnya. Tapi at the end of the day yang dipilih sama government ya menurut gue mungkin juga trying to play a delicate balance between public health and economy.
fantastik. Nah, Iya, iya. kalau lu ngelihat sektor mana aja nih Jul yang paling ke-hit dengan COVID-19 gitu ya. Kita udah sering denger lah, simple nih, kayak yang gue barengan sekarang kan, orang ke Bali harus PCR -7 hari gitu ya, itu pasti pariwisata pasti ke-hit banget gitu ya. PNS DKI nggak boleh cuti gitu, itu pasti orang ke-hit banget gitu. Tapi, ada nggak sektor-sektor lain yang menurut lu, cukup ke-hit juga nih dari segi, COVID-19 gitu? Hmm, ya yang pasti kan kalau mau kita simplifikasi analisisnya ya, Mhm, sektor mana yang terdampak sebenarnya bisa kita bagi 2, Van. Sektor-sektor esensial dan non esensial gitu. mmm, Dan itu kan juga yang bahasa yang digunakan oleh pemerintah ya, khususnya pemerintah, Pemprov DKI dan sekitarnya itu bahwa ya sektor-sektor yang esensial itu boleh berlanjut atau minimal tidak harus tutup full, ya, sedangkan yang di-consider rasa-rasa itu non esensial bahkan harus tutup sama sekali. Nah, yang berdasarkan 2 klasifikasi ini ya tentunya yang paling terpukul adalah yang non esensial itu gitu. Sedangkan yang esensial, tidak terlalu terdampak walaupun juga menurun ya. Nah, apa itu yang esensial dan non esensial ya? Kalau esensial ya yang esensial di kala pandemi ini, yaitu apa? Tentunya satu, kesehatan, iya kan? pasti. Dan, kesehatan ini ya termasuk misalkan industri rumah sakit, farmasi, ya kan, dan semacamnya, masker lah, apalah gitu-gitu. Sempet Nah mahal tuh Jul, masker Jul di awal-awal tuh. Nah, ya itu karena penjelasan gue tadi, karena, Iya betul. apa namanya, made in China kan kebanyakan itu, karena ketika Iya, China menutup, ekspor impornya, mereka lockdown, ya akhirnya mampet gitu. mmm, Makanya sampai gila nggak kebeli kan itu masker, padahal sekarang harganya 10.000, 50.000 udah dapat 1 pak gitu kan, iya yang bener bener. ya Oke, gitu, karena sektor esensial itu. Belum lagi tambah ketika memang di awal-awal virus nyebar itu, memang sebagian besar negara menutup, mmm, ekspornya ke negara lain untuk barang-barang esensialnya. Apa eee, argumen mereka, pertimbangan mereka? Yaitu adalah ya tentu untuk, ketahanan, kebutuhan domestik mereka dulu, karena mereka ingin mengamankan domestik mereka. Nah, termasuk Indonesia juga melarang, apa namanya, ekspor barang-barang esensial itu. Tapi, negara-negara lupa bahwa perekonomian dunia dan negara sekarang kan itu terintegrasi, betul. bukan hanya ekspor dan impor gitu. Tapi misalkan nih, Indonesia oke bisa bikin, mampu bisa bikin masker, ya kan. Tapi kalau misalkan bahan bakunya kita nggak punya dan kita harus impor dari negara lain, nah itu yang terjadi makanya waktu itu ketika masker itu langka, gitu. Nah itu yang sering lupa oleh banyak-banyak, pemerintah bahwa menutup ekspor impornya itu apa namanya, juga dapat merugikan negara mereka sendiri, gitu. I see I see I Nah, see I balik lagi see. ke sektor, Mmm, esensial dan non esensial ya. potensial, Ya betul. esensial lainnya ya tentunya ya terkait makanan gitu. Nggak mungkin kan orang nggak makan kan. Nah, Mhm, makanya ya food supplies, apalagi yang, staple foods, makanan pokok, ya kalau Indonesia itu adalah beras, kalau misalnya Eropa kentang dan segala macamnya, ya itu, juga relatif bertahan ya. Bahkan kalau misal kita cek data, BPS memang juga laporan sektor pertanian itu masih tumbuh gitu. Karena ya, mau kondisi apapun ya orang pasti makan kan. Ya mungkin porsinya aja kurang, yang biasanya 5 piring sehari jadi 3 kan gitu. Ya akhirnya ya apa, turun tapi ya tetap tumbuh. Nah tetap yang non tumbuh. esensial apa ya, you name it lah. Yang non Mmm, esensial ya termasuk pariwisata karena itu kan barang pariwisata. tersier ya. Betul betul. Heeh, barang tersier ya orang, sebenarnya kan ya nggak butuh-butuh amat pariwisata atau travel atau liburan kan, apa namanya ya, apalagi liburan jauh-jauh gitu yang, ongkosnya lumayan gitu. Nah itu karena barang tersier bagi mereka. Jadi ya ketika lagi kondisi tidak memungkinkan seperti sekarang ya pasti pos itu yang dipotong. Nah makanya wajar kalau, kita breakdown pertumbuhan ekonomi yang paling terpukul ya salah satunya di Bali ya karena memang ekonomi mereka kan Mmm, sangat apa bergantung ya, namanya, bergantung dari pariwisata gitu. pariwisata. Oke Mhm. oke oke oke. Nah, kita tadi udah bicara soal yang namanya, sektor-sektor.
Kalau lu bisa mengevaluasi sedikit tentang paket-paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nih, kita udah banyak bansos ya, walaupun bansos sering dikorupsi gitu ya, very unfortunate gitu ya. Ada juga yang sifatnya cash transfer, ada yang kemarin sempet rame tuh kartu prakerja yang katanya dikuasai oleh Hmm. salah satu startup gitu ya, segala macamnya gitu. Kalau lu bisa ngasih evaluasi singkat terhadap paket-paket kebijakan pemerintah, what is your evaluation, Jul? Yang pertama, ya paling jelas bansos itu ya. Mhm. Sebenarnya dari awal kayaknya hampir semua ekonom itu udah setuju bahwa lebih baik bansos itu berupa cash transfer. Jadi Iya. transfer kas ke kantong masyarakat langsung. Apa? Mmm, Ya karena kita ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya duitnya itu ditilep di tengah jalan sama tuyul-tuyul, dan kan ternyata memang bukti bener, kan ada terbukti. tuyul gitu, heeh, dan tuyulnya itu levelnya menteri lagi. Wah, jadi bukan hanya, bukan perkara 10.000 gitu, tapi ternyata kalau gue baca beritanya konon katanya 33.000 katanya ya. Ya whatever Iya, it is, ya itu kan yang ketahuan, yang nggak ketahuan berapa? wallahualam kan. Walau alam, betul betul. Heeh. Karena memang ketika ada pengadaan, maka di situ ada potensi korupsi. Bansos itu kan sistemnya pengadaan ya. Coba Mhm, bayangin satu box bansos di goodie bag-nya itu, ya kan? Goodie bag-nya aja pengadaan, goodie bag-nya aja ya kan? pengadaan ya, mhm, Gue pasti dong goodie bag-nya pasti. pengadaan, ya kan? Siapa yang dapat pengadaannya itu wallahu alam kan kita nggak tahu. Terus belum lagi isi goodie bag-nya. Apa isi goodie bag-nya? Biasanya kan ada apa tuh kayak Beras, sarden biskuit, gitu-gitu kan, sarden, ya. heeh, mie, beras, gula, minyak, Mhm itu mhm. pengadaan berapa komoditas kan? Coba Mmm, gitu dan lain-lain. Itu baru dari sisi bahannya. Belum lagi nanti pengadaan dari sisi distribusinya. Sekian puluhan juta, oh, gila berapa berapa kali, logistik itu kan, nah itu pengadaan lagi. Nah itu mmm, makanya sebenarnya kita juga walau alam juga yang Pak Menteri ambil 10.000 atau 33.000 itu, apakah baru dari goodie bag-nya doang? Apakah dari mie-nya doang? Ya kan sardennya gitu ya, kita nggak tahu ya. belum sardennya doang, iya. Coba minimal itu diambil 1.100 perak aja per Mhm, ini, kali puluhan juta, kali berapa kali gelombang itu bansos. Waduh. lumayan banget Gitu. itu, Nah, jadi lumayan yang banget. pertama evaluasinya ya memang cash transfer gitu. Jadi masyarakat, langsung aja kasih ke kantong mereka. Jadi kan jelas dan itu tercatat kan, apalagi kalau, ditransfernya ke rekening masing-masing gitu. Itu satu. Yang kedua, tapi ada argumen, "Loh kalau kita ngasih cash transfer itu nggak mendidik masyarakat." Ya, Mmm, at some point itu ada benernya ya, tapi kan sekarang pilihannya adalah apakah dananya itu mau diambil tuyul atau dikonsumsi oleh masyarakat, ya kan? Ya mendingan betul dikonsumsi masyarakat lah, perkara dia betul mau beli betul. apa ya itu, terserah dia Terserah gitu dia, kan, mau beli itu yang rokok kek atau mau beli heeh, apa kek gitu ya, bebas aja heeh. kan? Heeh, bebas aja toh itu udah hak dia kan gitu. Mhm Dan tambah mhm. lagi sekarang ekonomi memang lagi sulit gitu dan ya tinggal hitungan kebutuhan keluarga mereka gitu kan. Masing-masing orang kan beda. Misalkan mie aja satu keluarga. Ya mungkin ada yang suka rasanya soto, ada yang suka rasa kari kan gitu. Sedangkan kalau sekarang kan pemerintah yang menentukan kan, udah kita beli aja rasa kari. Kali aja Betul. dia nggak suka kari, mungkin soto Iya ya. betul. Misal contohnya kayak gitu-gitu. Tambah lagi kalau duitnya itu lari ke tuyul, wah Gak bahaya kita lagi. aja nggak terima apalagi mereka yang berhak kan gitu. Betul betul Tapi betul konon betul. katanya ada jokesnya gini Van, Gimana gimana itu Jul? di dalam Islam memungkinkan. Loh kenapa? Emang Islam mengajarkan korupsi? Enggak, itu Pak Menteri hanya ingin menjalankan syariat Islam bahwa, namanya zakat, amil itu punya hak sebagian Oh untuk oke. keluarganya. Nah gitu. Oh, oke oke. Mungkin Pak Menteri mengasumsikan dirinya sebagai amil gitu. Kita, husnuzon aja. Husnuzon aja ya. Ini jokes yang bagus banget ini ya. Karena memang bener ya dari Iya, dari segi zakat itu emang Amil tuh berhak mendapatkan portion dari berhak dari mendapat bansosnya dari sih, dari bansosnya. iya. Nah, cuman tadi gini, kalau bicara cash bicara cash transfer nih Jul ya. Salah satu argumen yang sering banget gue dengar adalah, "Ih, tapi kan pemerintah nggak punya datanya nih." Itu yang pertama, soal soal apa cash transfer. Yang kedua adalah Mhm, jangan sampai kayak BLT zaman dulu SBY, orang pada
pada apa, empit-empitan gitu di zaman dulu Mmm, kan kalau lo ingat zaman dulu tuh kita ngasihnya di mmm, kantor pos, orang pada ngantrinya mmm, panjang segala macem gitu loh. Itu mmm. menurut lo argumen kayak gitu gimana tuh, Jul? Ya itu kan menurut gue karena, satu dempet-dempetan kan karena ke kantor pos itu kan. Cuman Mhm. kan sekarang perekonomian udah berkembang jauh kan, makin banyak Mmm. masyarakat sekarang udah punya rekening, apalagi semenjak perkembangan, ojek-ojek daring itu kan. Jadi masyarakat yang di bawah, Oh. akhirnya mereka terpaksa harus punya rekening kan, karena memang transaksi mereka juga dari situ gitu. Dan kalau misalkan, apa namanya, dan biasanya ya yang belum punya rekening sekarang relatif ya yang orang-orang super tua gitu yang Mhm. umur-umurnya mungkin di atas 60, 70 gitu-gitu kan. Tapi, di bawah umur itu apalagi, apa namanya, mereka yang sudah tersentuh dengan, ekonomi digital gitu biasanya mereka sudah memiliki rekening gitu. Pun kalau misalkan memang sulit, ya sebenarnya bisa juga apalagi di daerah-daerah urban, Mhm. bisa kita manfaatkan misalnya kalau, kadang kan, nggak punya rekening, ya udah misalnya, transfer via GoPay apa segala macam kan itu juga udah menjadi Mmm. medium pembayaran yang bisa Iya. dilakukan kan. Jadi, nah nanti kalau misalkan memang mereka tidak memiliki itu semua, baru apa namanya, opsi terakhirnya adalah, di kantor pos lah, atau nanti dia Mmm. ngambil ke bank terdekat lah Iya. gitu. Iya iya iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pilihan atau alternatif itu sebenarnya cash transfer tuh sangat memungkinkan sebenarnya ya. Cuma tinggal tadi, Mhm, kenapa kok government masih milih bansos. Mungkin ini khusus gue juga ya, mungkin bansos tuh lebih direct gitu. Artinya ya lu butuh mhm, makan, lu nggak bisa kemana mana ya kita kasih bansos. Tapi tadi kan, apa namanya, banyak mhm, tuyul-tuyul, berjamaah di mana-mana gitu yang mungkin sebenarnya mungkin bukan tuyul tapi amil lah bisa dibilang tadi sama lu Jul gitu ya. Amilnya di situ. Nah, kita tutup dulu 2020 nih. Sekarang kita move ke 2021. Nah, kemarin, mhm, udah banyak isu di mana-mana bahwa, vaksin ditemukan. Oxford nemuin vaksin, Sinovac nemuin vaksin, Moderna nemuin vaksin, Pfizer nemuin vaksin dengan efficiency rate yang berbeda-beda gitu ya, 90%, 97, cuman yang Sinovac nih kayaknya belum berani untuk ngasih angka berapa efficiency rate-nya yang kemungkinan akan kita pakai di Indonesia gitu. Nah, eee, ada isu bergulir waktu itu kan hanya 30 juta orang doang yang boleh kena vaksin gratis gitu, selebihnya, 70 juta orang yang ada di garis yang agak berbahaya gitu ya, penerima bantuan dari BPJS itu tetap harus bayar sendiri. Bergulir akhirnya kemarin hari Rabu Pak Jokowi bilang semuanya dapat vaksin gratis dan bahkan dia yang menjadi pasien pertama karena dia ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman. Nah, dengan adanya vaksin ini Jul, let's say kita bilang, pertama kali akan disuntikin ke Pak Jokowi dan ke orang-orang tertentu mungkin tim tim medis nakes itu let's say di Januari 2021. What is your predictions gitu? Outlook ekonomi di 2021 tuh bakal kayak gimana sih kira-kira? mhm. Kalau in general gue lihat sih kita bounce back ya, jadi akan recovery gitu. Makanya tema juga hampir di seluruh negara kan, recovery ya gitu, Mhm. pemulihan. Karena satu, masyarakat sudah mulai terbiasa dengan virus ini Mmm. gitu. Jadi mulai terbiasa dengan gaya hidup baru atau yang sering kita sebut dengan new normal itu. Mhm. Dan yang kedua juga perkembangan virus ini juga khususnya dari sisi vaksin, itu sudah ada titik cerah gitu kan. Kan Mhm. semuanya sudah menemukan, sudah di fase percobaan, hanya tinggal, banyak yang di, final approval gitu, uji klinis Mhm. tahap akhir, Iya. gitu. Dan hasilnya kan memang memungkinkan ya, apa namanya, dan kandidat-kandidat vaksin yang ada juga memungkinkan disebar ke seluruh dunia. Jadi 2021 gue lihat sih ya, pasti lebih cerah ya daripada 2020 itu. Nah, cuman secerah apa ya itu akhirnya tergantung dari, mungkin 3 hal ya. Pertama, tadi bagaimana masyarakat merespon itu, yang kedua adalah, bagaimana vaksin itu bisa didistribusikan dan keampuhannya vaksin itu sendiri, dan yang terakhir adalah bagaimana pemerintah mendesain kebijakan yang, mendukung pemulihan itu secara tepat dan efektif. Mmm. Nah, yang pertama dulu deh mungkin, kan tadi dari sisi masyarakatnya ya. Ya namanya
transaksi ekonomi itu kan orang mau bertransaksi ketika mereka merasa aman dan nyaman kan, Iya. gitu. Nggak mungkin lu mau narik duit di ATM kalau lu tahu daerah itu adalah banyak garongnya gitu kan, Mhm. atau tiba-tiba nanti lu pas udah selesai langsung ditodong segala macam gitu kan. Kan ada isu safety di sana. Jadi, apa namanya, transaksi ekonomi tidak terjadi, atau lu nggak mungkin mau, mengeluarkan duit ke, seller, penjual yang untrusted, yang tidak dapat dipercaya gitu kan, Ya. maka transaksi juga tidak terjadi. Nah, begitu juga saat ini gitu. Sebenarnya yang terjadi kenapa ekonomi menurun salah satunya adalah karena ada rasa was-was dari masyarakat, yang apa namanya, menurunkan appetite mereka untuk, melakukan transaksi ekonomi apapun itu bentuknya. Misalnya contoh tadi ya kayak gitu sampai orang yang, eee eee, parno banget sama Covid kan sampai mereka nggak mau jajan di luar kan, mendingan gue Betul. bela-belain deh masak gitu kan, daripada ya who knows gitu, dan nanti tukangnya, ternyata positif gitu kan, tapi dia nggak pakai masker segala macam, itu kan ada isu safety dan trust di sana kan. Nah, itu dan menurut gue itu adalah kunci yang harus, mmm, ditemukan oleh pemerintah dan harus diklik sama pemerintah. Nah, membangun trust dan safety itu dari mana? Ya dari vaksin ini, makanya kenapa vaksin ini ada game changer. Karena safety ini minimal memberikan, mmm, apa ya istilahnya, rasa aman bagi masyarakat, ketenangan bagi mereka, "Fiuh," gitu. Relief Akhirnya gitu ya, ada feel relief gitu vaksinnya ya? jadi relief Mhm. gitu. Ibaratnya kan akhirnya sebelumnya kita, wah ditakutkan, wah nanti kalau kena virus begini-begini, apalagi kalau kita menularkan ke orang tua kita, apalagi kan Iya. orang Indonesia kan masih banyak yang, Tinggal tinggal 3 satu atap dengan generasi. orang Iya. 3 Iya. generasi dengan orang tua, bahkan kakek neneknya gitu kan, yang Mhm. mereka tentu paling rentan. Kalau umur-umur kita sih kalau kena ya, apa namanya, nggak, resikonya tuh lebih rendah gitu tuh bahasanya Pak Menteri kan nanti juga sembuh sendiri ibaratnya begitu. Ya Tapi kan itu nggak kalau lo bener ya, sembuh sendiri sih, kalau nggak bener iya, ya susah juga kalau gitu. nggak bener ya, bye gitu kan, Bye-bye. see you in Mmm. another world gitu. Nah, makanya vaksin ini game changer ya karena itu, apa, utamanya adalah, dalam konteks ekonomi memberikan rasa nyaman bagi masyarakat untuk, melakukan transaksi ekonomi gitu. Nah yang terakhir ya kebijakan pemerintah gitu. Kenapa? Karena ya kalau dalam teori ekonominya ya itu yang dibilang Keynes itu bahwa, apa namanya, ketika ekonomi lagi turun maka government harus step up gitu, bahwa government harus maju di titik terdepan, menggelontorkan uangnya sehingga confidence dari masyarakat itu tumbuh kembali gitu dan itu menstimulus, apa namanya, perekonomian. Nah pertanyaannya sekarang adalah kan sektornya banyak tuh. Nah, sektor mana Mhm. yang mesti dilakukan Betul. pemerintah? Nah, Mhm. itu yang perdebatan publiknya di sana, gitu. Contoh lagi misalkan, gue cukup senang dengan demo lagi, apa, debat publik kemarin terkait dengan pengadaan vaksin di Indonesia. Kan awalnya statement para menteri adalah, mmm vaksin ini akan dibagi 2. Ada yang vaksin publik diberikan kepada orang golongan menengah ke bawah dan itu gratis, ditanggung oleh pemerintah dan sisanya adalah, diprivatisasi, bahwa sisanya masyarakat harus membayar menanggung dari dompet kantong sendiri, gitu. Nah, tapi karena masyarakat, menolak bahwa menurut mereka vaksin di kala pandemi adalah barang publik, di mana 100% harus menggunakan uang negara, akhirnya berubah kan, Presiden Jokowi langsung mengeluarkan statement yang apa namanya, 180 derajat dengan yang dibilang oleh menteri-menterinya sendiri, akhirnya semua warga negara berhak mendapatkan vaksin. Nah, itu adalah, keberpihakan bagaimana uang yang negara miliki yang terbatas kita alokasikan gitu. Nah, itu sudah politik keberpihakan di sana. Mana yang kita kalkulasi, yang apa namanya, duit masyarakat, duit pajak kita segala macam ini yang ditarik tiap tahunnya itu dialokasikan ke hal yang tepat atau tidak. Nah, Mmm. apalagi lucunya untung Presiden Jokowi, mutuskan vaksin gratis. Coba kalau misalkan, skenario awalnya tetap
ada yang publik, ada yang privatisasi, dan yang lebih besar yang privatisasi itu kan. Nah, itu jelas kritik terhadap pemerintah akan semakin kencang. Kenapa? Karena kalau kita lihat breakdown pengeluaran pemerintah tahun 2021, anggaran infrastruktur masih lebih besar daripada anggaran kesehatan. Ini kan bahkan tahun 2020 juga begitu kan. Nah, ini kan yang agak nggak masuk di akal orang I see. orang Lagi kita lagi sakit kok, krisis lagi sakit kesehatan. gitu ya. Heeh. Iya. Namanya orang lagi sakit ya pasti habis-habisan dulu buat bayar Buat rumah obat. sakit, buat bayar obat segala macam. Ini Mm-mm. malah lagi sakit benerin aspal bolong depan rumah kan nggak masuk akal gitu kan. Oke. Menarik banget. Jadi maksud lo gini ya, berarti sebenarnya at the end of the day vaksin ini adalah keberpihakan politik gitu ya. Dan menurut gua sih itu hal yang positif ya. Dan gua appreciate sih kemarin pas Pak Jokowi gitu ngasih turnaround untuk semuanya. Karena emang gue juga nggak tahu ini bener apa enggak ya. Karena udah berseliweran tuh waktu sebelum Pak Jokowi bilang itu udah bisa pre-order katanya vaksin di rumah sakit gitu kan. Itu kan. Iya udah itu di Instagram udah rame itu, udah beberapa gue lihat gitu kan. Iya Teman-teman kita makanya. juga udah share. Iya makanya maksud gue. Dan lucunya lagi. Hah? Silakan Jul. Ya lucunya lagi yang di Instagram itu kan beberapa teman-teman kita juga nanya kan, Mbak ini vaksinnya apa ya kan gitu. Nah lucunya lagi mereka nggak mau buka itu vaksin apa. Gitu. Ini kan kayak kita beli kucing dalam karung. Betul. Dan akhirnya itu meningkatkan inequality lagi ya. Maksud gue kayak orang yang kaya, yang mampu, yang at least dia bisa bayar vaksin. Dia bisa mungkin gue nggak tahu ya, mungkin juga ntar dia bisa milih antara Pfizer kayak Sinovac kayak apa kayak gitu ya. Ya sudah orang-orang yang lebih mampu itu akan lebih cepat pulih, sementara orang-orang yang unfortunately nggak mampu ya harus nunggu giliran dari pemerintah gitu kan. Jadi ya memang at the end of the day akan sangat unequal. Nah ini yang boleh lanjut Jul. Nah ini banyak masyarakat yang belum paham ini karena memang ini agak ribet untuk dijelaskan ke masyarakat awam ya. Tapi salah satu kriteria barang itu bisa dikategorikan sebagai barang publik adalah ketika eksternalitasnya itu dirasakan oleh orang lain. Apa itu eksternalitasnya? Eksternalitas itu ibaratnya kayak orang kentut, Van. Orang kentut, lu yang kentut tapi orang lain yang nyium gitu orang kan. yang terasa gitu ya. Iya, orang yang terasa gitu kan. Udah gitu lu orang kentut nembaknya ke bawah yang kena yang atas. Nah, itu kan eksternalitas. Eksternalitas ibaratnya kayak gitu. Jadi seringkali masyarakat lupa bahwa pun misalkan si kaya-kaya ini bisa beli vaksin gitu kan, terus dia suntik juga sehari sekali lah buat mereka dompetnya cukup kuat untuk itu gitu kan, lebay mereka tiap hari suntik terus, sama aja bohong ketika tetangga sampingnya depan belakang itu nggak divaksin juga karena resiko dia tetap tertular juga tetap besar gitu. Nah, karena apa? Itulah mengapa vaksin di era pandemik ini adalah barang publik karena ketika ada satu orang aja nih yang nggak divaksin, maka eksternalitasnya bau kentutnya itu bisa kecium orang lain dan itu virusnya bisa nular ke orang lain. Akhirnya kan jadi useless gitu. Nah itu sebenarnya argumen utama kenapa vaksin di pandemik ini adalah harus digratiskan ditanggung pemerintah karena dia nggak mandang orang kaya orang miskin gitu. Betul. Emang virus ketika mau masuk ke badan lu emang dia ketok pintu terus nanya dulu, Mbak, penghasilannya berapa kan? Enggak, ya sama aja kentut. Mau orang kaya, orang miskin, kalau kentut mah baunya sama. Nah ini mesti gue kasih reaction dulu nih. Nah ini mesti gue kasih reaction dulu tuh. Ya, nah jadi kayak OVJ ya. Jadi kayak tukul ya kan. Biasalah ada alatnya. Nah, Jul, tadi kalau kita bicara debat sektor mana saja yang akan bangkit gitu di 2021 dan mana yang harus diintervensi lebih. Dalam bayangan lo, apakah masih sama dalam hal yang esensial dan yang non esensial itu yang akan artinya yang esensial ya udah akan pasti bangkit gitu ya. Yang non esensial pariwisata segala macam itu yang perlu diinjeksi lebih gitu. Terutama ketika kita ngeliat vaksin udah mulai ada gitu. Kalau menurut gua
yang harus diinjeksi itu adalah, ini gue ngomong tataran teorinya dulu ya, Van. Mhm mhm Yang mhm. pertama itu tentu sektor esensial ya yang kita bantu itu dulu gitu kan. Karena siapapun pasti mengkonsumsi barang itu gitu. Jadi tadi apa namanya sektor kesehatan, sektor makanan minuman, sektor energi gitu kan itu apa namanya lintas kelas, lintas masyarakat tuh merasakan itu gitu. Nah, yang kedua apa namanya barang-barang atau sektor-sektor yang apa namanya tuh labor intensif, apa tuh bahasa Indonesia? Padat Padat karya karya. gitu, heeh. Jadi yang padat karya kenapa? Karena itu adalah yang paling efektif untuk menyerap masyarakat, agar mereka dapat kerja kembali gitu. Karena kalau Mhm. misalkan mereka nggak kerja, income mereka dari mana, pendapatan mereka dari mana gitu kan. Kalau bagi orang pengangguran kan seringkali apalagi yang mereka itu low skill jobs ya, slow skill workers, yang penting gue kerja gitu kan, apa namanya, yang penting ada income biar dapur ngebul. Nah, itu dulu yang prioritaskan gitu. Kalau jadi kapital-kapital intensif sektor gitu ya itu yang di nomor 2 kan lah gitu. Dan yang Mmm. ketiga adalah sektor-sektor yang menyerap masyarakat di bawah gitu ya. Bahkan ada isu, ada wacana bahwa barang siapa yang masih merasakan WFH gitu, kerja dari rumah dan gajinya tidak dipotong sepeser pun, itu mau ada wacana pajaknya harus dinaikkan. Apa argumennya? What? Apa argumennya? Karena menurut sebagian orang itu adalah privilege gitu. Dikala orang lain Oh. kehilangan pekerjaan, dikala orang lain tetap bekerja tapi gajinya dipotong gitu. Sedangkan yang ini enggak. Nah, itu kan akhirnya debat yang lain ya gitu. Mhm. Tapi ya pertimbangannya itu sih mungkin yang bisa dinikan oleh pemerintah ketika menggelontorkan. Dan tambah lagi kalau menurut gue Mhm. begini, pariwisata tadi ya. Pemerintah kan sekarang kasat mata mau gelontor banyak ke pariwisata ya. Kelihatannya gitu sih. Pariwisata itu memang tergolong labor intensif sih menurut gue ya, Betul. karena kan ya kan tour guide lah, apa kan yang orang-orang kerja di hotel lah, koki-kokinya lah, apa segala macam gitu, supirnya. Nah tapi yang penting yang lupa kayaknya di pertimbangan pemerintah adalah ingat bahwa pariwisata itu adalah prioritas kesekian dari masyarakat gitu. Dan yang kedua, gue sih ragu walaupun vaksin udah ada, masyarakat itu tetap mau traveling gitu. Apalagi jauh-jauh naik pesawat gitu-gitu kan. Nah, itu kayaknya apa namanya kan akhirnya isu efektivitas kan di sana. Jangan-jangan kita udah banyak gelontorin duit ke sana, Nggak ada yang ternyata mau pergi itu gitu kan ya. sisi supply kan. Iya, itu kan Mhm dari sisi mhm. supply-nya kita Mhm. mainkan. Tapi kalau dari demand-nya nggak merespon sama aja bohong kan, bertepuk sebelah tangan Mmm. gitu. Nah, itu juga yang harus dipikirkan pemerintah bahwa ketika apa namanya menggelontorkan apa namanya subsidi itu, stimulus itu, kira-kira ini kita mau menargetkan sisi supply apa demand-nya. Dan yang kedua, ketika kita atau keduanya. Nah, ketika menggelontorkan itu, apakah ini akan menstimulus supply dan demand bergerak? Kalau misalkan dua-duanya nggak bergerak akan sama bohong gitu. Karena ingat Oke. ekonomi kan supply dan demand kan, ada Iya. penjual ada pembeli gitu. Mhm. Karena aku jadi ingat nih waktu itu pernah kalau nggak salah gubernurnya Bali pas lagi bulan November apa Oktober bilang, "Gimana orang mau ke Bali, orang pesawat ke Garuda aja mahal banget gitu untuk ke Bali," gitu ya. Hmm, Karena mungkin buat iya. Garuda juga make sense maksud gue, yang ikut di pesawatnya cuma ada 10 orang, pesawatnya ada Iya. 80 kursi, ya kalau yang Hmm, bayar harganya sama kan tetap aja apa bolong kan gitu ya kira-kira kan. iya, Jadi memang iya. musti balance Jul between apa namanya demand Hmm, tadi sama supply side-nya ya dalam iya. dalam bisa membantu apa namanya perekonomian ini. Nah, menurut lo Hmm, pribadi nih, ini mungkin pertanyaan kedua sebelum terakhir, ada nggak, perlu nggak sih paket-paket lanjutan lagi nih untuk tahun 2021? Misal bansos jilid kesekian gitu ya, yang mungkin harusnya udah cash hmm, transfer gitu, atau hmm, ada paket-paket stimulus lagi nggak, terutama untuk direct ke masyarakat langsung gitu tahun depan? hmm.
Tahun tahun depan sih mungkin ada ya, Van, tapi secara Hmm. logika seharusnya lebih rendah daripada 2020. Kenapa? Karena Hmm. ekonomi tadi udah bounce back tadi kan gitu. Karena ya logikanya seperti itu. Makanya namanya kalau ekonomi lagi susah, government step up, gelontorin duit ya sebanyak-banyaknya. Ketika ekonomi pulih, government mundur gitu kan dan biarkan pasar bergerak ke arah yang normal gitu. Karena ya kalau enggak kan bokeh juga lama-lama kan apa Hmm. namanya pemerintah. Dan ingat itu duit kita bukan duitnya pemerintah gitu kan. Betul. Kita Kita bayar kan pajak sering-sering nih. salah. Iya, ini kan duitnya pemerintah, enak aja itu kan duit gua gitu. Emang pemerintah dapat duit jatuh Dari langit. dari langit. Emang pemerintah metik duit dari pohon pisang kan enggak ya kan? Betul, betul, Iya, betul, dan betul, ingat betul, betul. contohnya misalnya kayak gini nih di anggaran APBN belakangan pendapatan pemerintah turun, tapi pengeluarannya naik. Nah Mm-mm. kan ada gap tuh. Berarti Defisit. gapnya juga membesar. Gapnya kan Mm-mm. berarti apa? Ditutup dengan utang. Utang, Iya kan? betul. Nah Mm-mm. utang, berarti kan utangnya makin besar. Nah ingat, utang ya enak aja utang sekarang. Tapi utang yang besar sekarang itu sama dengan pajak yang naik di masa depan gitu. Oh, untuk Ya menutup jadi itu. pembayaran utang di masa depan, which is ujung-ujungnya karena kita juga sebenarnya kan? Iya, yang kena kita-kita juga ya. Misalnya sekarang kita PPh masih berapa? Misalnya 20%, ya Mm-mm. kan? Mm-mm. Tapi kan utang naik nih gara-gara ada Covid kan membesar. Ya mungkin ke depan nanti pemerintah naikin pajak jadi 22, 25 gitu kan ya walaupun Hmm. ya karena logikanya begitu dong karena ini bengkak sometime in the future kita harus bayar itu punya utang kan gitu. Nah itu juga Betul, yang harus betul. dipertimbangkan makanya istilahnya kerennya itu sustainabilitas fiskal gitu. Ya enak aja Hmm. ngutang-ngutang sekarang nanti pas kita udah tua atau anak-anak cucu kita yang bayar Yang dengan tingkat pajak pajaknya yang lebih mereka. tinggi kan gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Jul. Kayak apa berhubungan dengan kebokean tadi ya, atau mungkin berhubungan dengan kesanggupan atau sustainability tadi. Kita tahu sekarang vaksin bakal gratis buat semuanya. Menurut lu Hmm. kita sanggup nggak sih bayar itu semua gitu loh? Apa perlu ngutang lagi sebenarnya? Ya Kak, itu dia kalau dia ngutang itu kan sebenarnya nggak masalah ya. Yang jadi masalah Mm-mm. itu satu, ngutang buat hal-hal yang nggak penting gitu, atau istilah kerennya hal-hal yang nggak produktif. Nah kalau vaksin di era pandemi ya itu jelas-jelas bukan hanya produktif, tapi itu adalah top priority paling Hmm, atas gitu paling kan. atas. Jadi ya nggak masalah mau duit keluar berapapun ya itu memang pemerintah harus keluarin. Nah sekarang pertanyaannya tinggal apakah pemerintah mau ngencengin ikat pinggang atau pemerintah mau nambah utang. Kan Hmm. opsinya 2 itu kan gitu. Nah, Mm-mm. itu kalau udah 2 isu itu ya itu udah isu keberpihakan gitu. Nah, kalau gue lihat sih mau nambah utang silakan, ya kan. Tapi dengan catatan utang yang ditambah ini digunakan ke hal-hal yang tepat guna seperti misalkan kita beli vaksin atau yang lain-lain gitu. Jangan yang bukan skala prioritas gitu. Contoh ya misalnya yang tadi orang lagi sakit kita malah benerin jalan bolong di depan itu kan bisa ditunda belakang-belakangan kan itu bukan hal Betul, prioritas. betul, Jalan betul. jalan aspal di depan bolong ya toh kita nggak akan mati begitu. Nah, Hmm. nah terus kalau misalkan ngencangkan ikat pinggang ini, nah ini sebenarnya masih 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 banyak ruang yang bisa dilakukan pemerintah di sini ya. Misal contoh, kalau misalkan kita sekarang nih ke hotel-hotel Mm-mm. di Jabodetabek, Bandung, Bogor, Bali gitu, itu fully book Van, percaya atau enggak. Kenapa? Karena Hmm. ini tahun-tahun akhir banyak instansi pemerintah itu harus penyerapan anggaran. Ya kan? Karena kalau Hmm. dana mereka nggak terserap, nanti mereka juga yang diomelin Potong sama lagi tahun bosnya. depan. Mm-mm. Nanti tahun depan anggaran mereka dipotong, dikecilin. Mereka nggak mau kan gitu. Nah ini kan ada kesalahan sistemik gitu. Tapi ini dari dulu zaman kedua orang tua gua masih PNS aja udah emang masalah itu udah ada. Tapi masa sampai sekarang itu belum di tackle kan gitu. Jadi ya Mm-mm. kan sakit hati juga sih kalau misalkan apalagi kita-kita yang kerja di swasta kan Van. Iya, betul. Apa Pas banget tuh. namanya? Ngeliatin orang-orang pada wah travel ke sini, travel ke sana gitu kan, pakai duit pajak kita gitu. Iya, makanya Padahal apalagi kan namanya buat rapat doang, masa ya di kantornya nggak ada ruang rapat.
Iya Kak. Iya, Ok betul betul betul. Apalagi pas lu ngelihat paycheck setiap bulan, gila nih duitnya melayang semua nih ke apa, ke ASN-ASN gitu ya. Ya tapi mungkin maksud gue heeh. bener juga, argumen mereka, adalah biar ekonomi jalan, tapi kan harusnya juga nggak harus segitunya gitu loh, ya nggak sih? Menurut gue sih gitu Lah sih. iya ekonomi Lah iya ekonomi jalan juga sekarang, apa, ekonomi yang mana dulu yang jalan Iya, gitu. iya. Heeh. Kenapa nggak cash transfer langsung aja ke hotel gitu atau cash Iya, transfer ke mhm, koki-koki gitu ya? Kenapa tetap harus apa orang-orang dijalanin dulu? Kan ada dua hal. Pertama resikonya si orang PNS kena COVID, yang kedua juga mhm, apa namanya tadi perasaan kita juga terluka sebenarnya mhm, gitu ngeliat gila orang jalan-jalan mulu sekarang gitu ya. mhm. Oke, Ya itu oke. dia sampai temen gua ada yang di PNS, Hmm, bosnya kena nih ya kan, hmm, bosnya kena Covid terus wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Gara-gara ya itu apa namanya, travel-travel itu kan. Hmm, Terus ya udah karena ya ini di kuartal 4 ini mereka emang lagi kebut kan, akhirnya bosnya lagi yang lain kena lagi, gitu, kena Covid lagi, tapi hmm, alhamdulillah pulih gitu kan. recover. Nah heeh, recover. Terus terakhir gue lihat dia masih tetap aja di hotel gitu kan, apa segala macam ya. Akhirnya ini Ya. tuh dilema yang mereka hadapkan ya gitu, karena ya mau gimana ini memang kesalahan sistem gitu, bukan bukan kesalahan Hmm, mereka gitu. iya iya iya. Dan Artinya ini juga, emang harus harus segera dibenahi juga sih Jul ya. Maksud gue harusnya pada mhm, zaman Covid gini, maksud gue nggak tahu ya, mungkin government juga sibuk juga tuh. Maksud gue juga harus mhm, mikirin juga nih yang kayak gini-gini nih udah sistemik banget gitu loh. Jadi dirubah lah entah lebih fleksibel, entah gimana ya. Gue juga bukan ahli kebijakan fiskal sih, mhm, tapi it's a mhm, very good point gitu Jul. Cool. mhm. Any last word yang lo mau kasih ke apa? Ke pemirsa Jul? Mmm, paling gitu aja sih, apa ya, ya 2021 insyaallah, lebih cerah lah daripada 2020 apa ya. namanya, 2020 jadi tetap optimis, dan tapi kita tetap juga harus kritis gitu karena tadi kan, gue sempat bilang bahwa pemulihan 2021 itu ada 3 faktor yang berperan ya, dari Mm-mm. kita sendiri gitu kan, masyarakat dan yang kedua tadi dari mananya, tadi gue bilang lupa tuh kan, Dari dari pemerintah masyarakat, lah dari pokoknya gue ingat. pemerintah. Mm-mm. Ya kan dari pemerintah. Nah, ya dari kitanya kita tetap optimis karena memang seharusnya itu ekonomi yang akan terjadi, tapi sisi lain kita harus tetap kritis karena, kalau, apa namanya, kebijakan yang dilakukan pemerintah nggak tepat sasaran ya pemulihannya nggak secepat yang seharusnya kita, dapatkan, mungkin gitu sih. Siap, siap. Ini gue kasih reaksi dulu ya sebagai untuk apresiasi nih buat Nah, karena Ijul juga sering sering ngejokes gue kasih lagi deh. Oke. Sip Jul, thank you banget ya atas atas kontribusi lo. Ini Heeh, pasti teman-teman di luar sana very appreciate with your apa namanya honest, spontaneous and very good recommendations especially about government and economic. So nanti kita pasti akan ketemu lagi dengan Jul di episode berikutnya. Kita siap. sudahi dulu agenda kita hari ini. Jangan lupa untuk terus subscribe di apa namanya Critical Thinking with Ilvan Yahdi karena akan ada banyak banget next big guest yang akan hadir di sini untuk bahas critical thinking. So see you in the next episode guys. Bye bye. Thank Thank you you everyone. everyone.